Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan bagi kita di hari ini. Firman Tuhan bagi kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang-orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggambungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan kita pagi hari ini adalah relasi baru bersama umat percaya. Saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, relasi memiliki 3 makna. Yang pertama adalah hubungan, perhubungan atau pertalian. Kemudian yang kedua adalah kenalan atau rekan. Dan yang ketiga adalah pelanggan. Relasi yang dimaknai sebagai kenalan atau rekan akan mudah hilang jika masing-masing pihak tidak saling membutuhkan. Dan relasi dalam bentuk pelanggan akan hilang jika tidak ada lagi yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan relasi dalam bentuk hubungan atau pertalian memiliki makna yang menempatkan sesama sebagai subjek. Nah, ketika sesama ditempatkan sebagai subjek, maka di sana terdapat penghargaan yang tulus, ada dukungan di sana, ada pembelaan di sana, dan juga kesetiakawanan untuk berkembang bersama. Nah, dalam renungan kita atau bacaan kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk melihat relasi yang dibangun oleh para rasul dalam gereja perdana dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita saat ini. Hal pertama yang dapat kita pelajari dalam bacaan kita pagi hari ini adalah bahwa dalam relasi terdapat kebersamaan. Hal ini ditekankan di dalam ayat yang ke-19 bagian yang kedua atau bagian B, di mana dalam perjalanan menuju Damsyik, Saulus mengalami kebutaan dan selama 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat apa-apa. Tetapi karena pertolongan Tuhan melalui penumpangan tangan Ananias, maka ia dapat melihat kembali. Dan setelah itu Saulus tinggal bersama dengan para murid di Damsyik, dan kesediaan para murid untuk tinggal bersama Saulus karena kebersamaan mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam kebersamaan itu, saudara, Saulus memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah
Dialah Mesias. Jadi bagian yang pertama atau poin yang pertama yang kita dapat pelajari dari bagian ini adalah bahwa dalam relasi terdapat kebersamaan. Kemudian yang kedua, penekanan di dalam ayat 23 sampai ayat 25 bahwa dalam relasi terdapat perlindungan. Orang-orang Yahudi yang merasa jengkel dengan pemberitaan Saulus yang kemudian memberitakan Yesus dianggap sebagai pembelot, yang sebelumnya adalah penganiaya jemaat kini menjadi seorang pemberita Yesus. Mereka atau orang-orang Yahudi tersebut kemudian marah dan berencana membunuh Saulus. Siang malam mereka menunggui pintu gerbang kota untuk mengintai keberadaan Saulus agar dapat membunuhnya. Maksud jahat itu kemudian diketahui Saulus dan para sahabatnya, dan persoalan yang dihadapi Saulus tidak dipikulnya sendiri, tetapi umat percaya di Damsyik turut merasakannya. Maka pada suatu malam para sahabatnya menyelamatkannya dengan cara menurunkan Saulus melalui atau lewat tembok kota dalam sebuah keranjang. Nah, relasi yang baik ini, saudara-saudara, membuat mereka saling melindungi. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari terdapat di dalam ayat yang ke-26 sampai 30, bahwa di dalam relasi terdapat penerimaan. Ketika Saulus tiba di Yerusalem, ia berniat menggabungkan diri dengan murid-murid yang ada di sana, tetapi ternyata mereka belum bisa menerima kehadiran Saulus. Mereka curiga jangan-jangan Saulus bukan murid Yesus yang sejati, tetapi Barnabas kemudian meyakinkan para murid dan mereka menerima Saulus. Relasi tanpa penerimaan bukan relasi yang baik, dan penerimaan setiap individu dalam relasi akan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan melahirkan kemampuan untuk bekerja sama dengan baik. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keempat adalah bahwa dalam relasi terdapat pertumbuhan bersama, dan ini ditekankan dalam ayat yang ke-31. Jemaat Tuhan di Yudea, Galilea, Samaria berada dalam relasi yang indah dan penuh kedamaian serta didasari dengan rasa takut akan Tuhan. Buah yang mereka dapatkan adalah pertumbuhan bersama. Makin hari jumlah mereka semakin bertambah besar karena relasi itu dibangun dalam terang, pertolongan, dan penghiburan Roh Kudus. Dan relasi yang benar melakukan hal-hal yang benar dan hasilnya pun benar-benar dapat dirasakan bersama. Nah, saudara-saudara, kiranya relasi antara Saulus dan saudara-saudara seiman, baik yang ada di Damsyik dan juga yang ada di Yerusalem, menjadi contoh bagi kita sekalian, bahwa ada sebuah ikatan yang mempersatukan kita sebagai umat percaya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kita yakini bersama. Dengan adanya pengikat itu, maka kita dapat hidup dalam satu tujuan, dalam kebersamaan untuk saling melindungi, saling menerima, dan bertumbuh bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.